Shalom semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan bagi setiap kami ya Bapa sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menyembah, memuji Engkau ya Tuhan, hanya Engkau ditinggikan ya Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan, biarlah pujian kami menjadi bau yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk WL singer ya Tuhan, pemusik Bapa juga multimedia ya semuanya Tuhan, Kau urapi ya Roh Kudus, Kau beracara Roh Kudus, Kau mengalir Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala roh ya Tuhan, roh ngantuk ya Tuhan, roh sakit apapun kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Hanya kuasa-Mu ya Tuhan yang hadir di tempat sini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan. Sekali ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, shalom. Apa kabar? Biasa ya. Tadi saya ke bawah tadi ada apa namanya, rica-rica ayam. Hah? Iya, sayur. Ini rame lah besok. Asal jangan kedagingan makannya kan. Ya. Oke. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya. Oh haleluya,
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak, sukacita surga, sukacita surga penuhiku, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bangun berdiri bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan, Tuhan langkah-langkah orang yang hidupnya apabila ia jatuh tak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, tangannya Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Satu hal telah kuminta, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan.
Selamat duduk kembali. Tuhan Yesus berkati. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa hebat, betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jalannya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Mari panggil dia Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Oh, kau rangkai air mataku jadi permata. Kau bakar putih hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kepahitan, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalan, betapa beda jalanku dari jalanku. Seperti langit dan bumi jalannya.
ingat dulu waktu di kelas, jadi dosen saya dulu Pak almarhum Pak Odato, dia adalah salah satu pembicara terkenal di kalangan GPDI. Terus dia nggak tahu ada mungkin kasus apa yang gosip-gosipkan begitu. Terus satu waktu ketika dia menghadiri satu KKR di daerah Sulawesi Utara, biasanya kalau dia datang pasti hamba-hamba Tuhan suka jemput dia. Tapi ketika dia datang pada waktu itu nggak ada orang sama sekali. Ya bukan nggak ada orang, jadi ada satu orang yang datang yang agak-agak lusuh gitu ya. Datang temani dia kemana-mana, cuman dia doang yang temani di selama perjalanan KKR dia beberapa hari di Manado. Terus dia pulang Cianjur. Terus ketika dia mau balik ke sana lagi berapa bulan apa setahun kemudian, dia cari orang itu nggak ada. Jadi dia coba tanya sama rekan-rekan hamba Tuhan, kenal nggak yang namanya orang ini orang ini. Nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi nggak ada orang tahu, nggak ada yang kenal gitu hamba Tuhan ini. Terus dikasih lebih rinci lagi, orang itu giginya di depan itu agak copot gitu kan. Nggak ada yang tahu, pokoknya orang nggak ada yang tahu dia hamba Tuhan ini. Pokoknya waktu saya datang berapa bulan yang lalu itu, dialah yang menjemput saya, dia yang di bandara, dia jemput saya. Nggak ada, mereka tanya nggak ada namanya sih. Kalau nggak salah namanya siapa, dia bilang itu orang nggak kenal dia. Terus dia berpikir bahwa itu siapa orang itu, katanya kan. Dia juga nggak kenal orang itu, cuma ya selama perjalanan di KKR itu dia selalu hiburkan Om Yoyo gitu kan, Om Awanato, temani ya, berbagi sharing sama dia. Dan sampai sekarang waktu dia cerita di kelas itu, dia nggak nemu orangnya, bahkan hamba-hamba Tuhan pun nggak tahu siapa orang itu. Dan salah satu indikasi terciptanya lagu itu, nggak ada manusia, nggak ada teman seperti Yesus. Banyaklah yang dia lakukan. Om Awanato, kita kalau di sekolah itu apa ya, rindu tapi benci sama dia, rindu tapi benci. Itu tegasnya minta ampun Om Awanato itu. Terus kalau dia ngajar, dia nggak ada bahasa-basinya dia. Urapannya itu dia lewatnya aja, itu orang udah. Kita di sekolah itu khususnya di kelas 2 saya, kalau dia ngajar, saya nggak tahu dia punya karisma tersendiri lah. Kalau dia ngajar, kalau orang-orang kalau selama ini saya lihat waktu di sekolah manapun, kalau mau mau bikin suasana itu hidup di pengurapan, dia nggak perlu begitu nyanyi, nggak perlu. Jadi saya lihat itu, kalau orang lain, kalau saya lihat sama teman itu nyanyi dulu, harus dipompa dulu, wah baru naik istilahnya. Dia nggak, satu waktu saya ingat dia duduk di belakang di bangku, terus jarak antara bangku dengan tembok dia kira-kira cuma 60 cm lah. Terus dia buka tentang tutur pendamaian, tabernakel. Dia lagi di kelas kita itu dia ngajar kitab Wahyu. Dia lagi ngajar, terus dia bilang bahwa dalam setahun sekali itu imam besar itu dia harus masuk ke ruang Maha Kudus untuk memercikan darah anak domba Allah di atas tutup pendamaian.
Saya nggak tahu, apa namanya, setelah itu Roh Kudus bawa dia pukul tembok itu, tembok belakang dia. Dia pukul. Dia bilang kalau hati kita seperti ini, maka darah itu akan mental. Itu langsung semua itu berbahasa roh. Dia nggak ada nyanyian. Urapan itu luar biasa. Orang berbahasa roh semua. Membuat dia seorang gembala yang dia kalau ada orang berbahasa roh, kalau Paulus bilang bagi dia itu dia lebih baik dalam kumpulan begini, dia lebih senang kalau orang menyembah Tuhan itu berbahasa dengan bahasa manusia, itu lebih senang. Tetapi kalau untuk di rumah ya, karena percuma juga kalau berbahasa roh, kalau tidak ditafsirkan, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang imannya lemah, dia nggak ngerti apa itu. Makanya lagi berbahasa itu semua kita siswa di belakang, siswi di depan, kira-kira jarak 2 meter, ada spek. Saya nggak tahu lah Roh Kudus bawa kemana itu sampai dia mukul tembok itu kan. Dia bilang kalau hati kita seperti tembok ini, maka darah itu akan mental. Langsung serentak, pas langsung nggak ada disuruh, dia diam aja. Cari duduknya paling belakang. Diam, tuh diam semua, langsung diam. Satu orang langsung berdebuan. Nah, yaitu berdebuan terus ada yang menafsirkan setiap bahasa roh. Dia cuma ngomong diam, dia diam. Terus ada beberapa orang menafsirkan bahasa roh, ada juga beberapa orang berdebuan. Kita bilang, nah itu seorang gembala ya, dia harus peka. Jadi supaya jemaat yang lemah imannya, dia ngerti apa yang dibicarakan oleh sampingnya itu bahasa rohnya. Mungkin kalau sekarang saya nggak tahu ya, saya kalau sekarang. Kalau waktu itu dia peka banget. Wah, terus dia ngajar lagi dia. Nggak kayak lagi heboh, baru selesai heboh. Orang kalau heboh nggak, udah dia ayat berapa, udah gitu aja, nggak ada basa-basinya ke kita gitu kan, nggak ada kayak semacam wah luar biasa, nggak ada gitu, nggak ada ngomong-ngomong, udah diam semuanya. Udah ayat berapa, udah belajar kita lagi gitu. Luar biasa. Nah, itu kan lagu itu yang memang mungkin yang nggak tahu orang mungkin biasalah. Jangankan setiap manusia pun yang masih hidup di bawah golongan ini, mau dia kudus, mau dia bersih, pasti digosipin. Nah dia itu peristiwa itu, jadi salah satu indikasinya itu tercipta lagu itu. Tak pernah aku punya teman setia seperti Yesus. Dia cara mulai itu nggak ada sampai sekarang. Sampai dia meninggal, sampai dia ngajar waktu itu pun waktu dia ngajar udah berapa tahun dia cari, sampai sekarang nggak ada orang itu. Dan mungkin dia berpandangan bahwa itulah yang diutus Tuhan untuk menghibur dia, karena biasanya sekelas Wawan Datu itu kalau KKR di mana-mana itu majelis wisaya, majelis daerah pasti datang, karena kan dia salah satu anggota MP kan, majelis pusat. Nggak ada. Jadi yang jemput dia itu, yang bagi dia itu, karena ditanya sama hamba Tuhan, mereka nggak kenal, nggak tahu orangnya kayak gini, enggak, saya nggak kenal. Oh, dia berpikir itulah yang kemungkinan itu malaikat. Terus temanin dia selama KKR, dia pulang sudah. Pas dia balik lagi dia cari udah nggak ada, orangnya kayak menghilang itu, bahkan nggak ada yang kenal. Nah lagu itu kan, kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah apa? Jadi bintang-bintang, kesukaran, kepahitan, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mataku jadi permata. Oh Yesus, tidak pernah aku punya teman setia seperti dia.
Ya, begitulah manusia. Apalagi yang udah umur 50-an, 60-an kan. Ya, emang cuma Tuhan Yesus yang paling setia. Mau bilang istri paling setia, enggak. Suatu hari kelak istri bisa ninggalin kita, entah dengan cara meninggal, entah dengan cara apapun ya. Yang masih muda-muda juga, ya saya juga masih muda sih. Kita nggak tahu kan, entah hidup kita ini akan meninggalkan orang yang kita cintai, bisa jadi. Tapi yang paling setia cuma Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, lemah, senang, bahagia, ya dia selalu ada. Bahkan istri pun ya orang yang dekat dengan hidup kita, bahkan nggak membuat kita bahagia, ya kan? Ya kalau mau jujur ya, nggak mungkin saudara mau jujur suami saya gila gitu kan, nggak mungkin lah. Iya, nggak. Dari situasi keadaan yang saya baca-baca gitu kan, saya suka baca gitu kan, suka baca terus suka lihat-lihat, oh gitu kan, dan juga pengalaman dikit gitu kan. Nah, gitu kan. Kalau aib nggak usah dibuka-buka keluar gitu. Ya cukup kita dan Tuhan yang tahu aja kan. Pastilah semua hidup ini kan berproses ya. Ya puji Tuhan. Coba sekali lagi kita nyanyikan. Terus ada lagu itu kan. Ya banyak sih dia, lagu-lagu dia banyak. Lagu-lagu melodi. Yang kayak lagu saya pernah sharing dulu kan tentang lagu dia kan, peganglah tanganku Roh Kudus ya. Nah, seperti itu juga dia hamba Tuhan pun mengalami depresi yang luar biasa, dia mau bunuh diri. Itu sekelas dia ya, apalagi kita istilahnya kan Yeremia bilang cacing tanah kan ya, kayak kelas-kelas kita ya, dia aja sudah mengalami proses. Dia cerita bahwa dia dulu lihat orang itu kan gereja papanya, bukan dari dia, jadi dia meneruskan papanya. Itu dia lihat dengan mata dia. Itu masak pun pakai kaleng blue band, kaleng yang tinggi. Itu masak air, masak nasi pakai situ. Itu betapa susahnya dulu itu orang tuanya. Masak air aja pakai kaleng blue band itu. Dia mengalami proses yang, tapi pada satu waktu dia diizinkan Tuhan untuk kayak depresi itu kan. Dia kan sempat ditinggal anaknya yang pertama kan, mati, meninggal anak 2 atau 3 tahun, meninggal. Marah dia. Manusia bisa marah sama Tuhan kan, marah dia sama Tuhan. Nah itu mungkin salah satu indikasi sampai kayak dia udahlah saya nggak mau pelayanan lagi. Dan nah itu di satu waktu dia mau bunuh diri, terus di mobil cuma dia sendiri. Terus pas dia dalam kecepatan tinggi, dia mau keluar dari mobil, ada yang nahan gitu kan. Dia lihat nggak ada orang, ada yang nahan. Nah itulah lagu peganglah tanganku ya, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa
satu lagi, saya ngomong langsung dengan asisten dia yang sudah mengikuti dia waktu itu kurang lebih 17-16 tahun. Itu berdirinya sekolah itu yang di sekolah itu bukan sekolah Alkitab Cianjur namanya, Yayasan Kabar Baik. Karena mungkin kalau ditulis sekolah agak frontal kelihatannya, karena di sana itu kan banyak radikal, jadi muslim garis keras. Dan itu memang jadi korban waktu pertama peletakan waktu pertama itu, banyak nggak suka itu, mau berdiri gereja, sekolah pun banyak yang nggak suka. Bahkan ada beberapa kiai-kiai itu coba memprovokasi masyarakat untuk nggak boleh didirikan sekolah atau apapun di situ yang berbau-bau Kristen. Nah, mereka bergumul, berdoa semua. Itu yang memprovokasi semua itu mati semua. Bagaimana orang nggak takut? Ya? Semua yang memprovokasi itu yang komporin masyarakat situ sekitar situ, ya takutlah dia lihat biang keroknya mati mendadak, nggak tahu mati, nggak sakit nggak apa, yang semua mati. Jadi kayak ada kegentaran di sana, sehingga sekolah berdiri megah sampai ada STT di sana. Itu luas banget sekolah, ada STT, ada sekolah umum. Waktu itu saya di sana ada SMP, ada SMA, ya ada SMP, SD. Itu luar biasa, maksudnya memang Tuhan pakai untuk taruh di situ. Kalau enggak, itu yang para kiai-kiai itu kan nggak mungkin. Itu semua provokator utama itu mati semua, sehingga orang jadi takut. Ini ada apa ini dengan orang itu kan? Sehingga ya udah izin lah. Gerejanya dia yang di Cianjur itu 5 lantai. Luar biasa. Di kelas-kelas dia, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Dan itu seperti cerita saya di sana. Ada yang lebih lucu. Sekali lagi, ya. Dongeng dulu ya, cerita dulu masa sekolah saya. Jadi gini, waktu di sekolah itu ada cewek di depan itu, sebelah kanan saya itu, dia itu kenal sama teman satu praktik di Lampung sama saya. Terus saya bilang, kita kan nggak pakai surat kan, tulisnya di meja. Lo dari Lampung? Ya, saya bilang, saya dulu pernah ngajar di Lampung sini. Oh, saya kenal ini. Biasalah kan orang-orang kalau lagi istirahat kita suka nyelipin kertas di bak meja. Bukan pacaran, enggak. Jadi saya mau kasih tahu bahwa saya itu sempat jadi pengerja di Lampung, Pendeta Karundeng. Oh, diisukan lah bahwa kita pacaran katanya. Itu dipanggil kita, saya dipanggil di staff. Kamu sama dia pacaran? Jadi kita ditanya. Bilang enggak. Saya cuma bilang saya itu pernah jadi pengerja di sana setahun di Lampung. Kebetulan teman saya itu di Lampung itu pengerja, teman dia waktu di Tentena, sekolah di Tentena. Jadi kita kan nggak bisa ketemu di sana. Cewek-cewek itu nggak bisa ketemu, kita punya jalur sendiri, cewek punya jalur sendiri. Jadi nggak kayak kita ketemuan, enggak. Cewek jalur kiri, kita jalur kanan, nggak bisa ketemu sama sekali. Bahkan pun kalau tugas di dapur ada waktu-waktunya. Pria duluan, udah selesai 2 jam, kita kembali ke asrama, baru perempuan. Jadi ketat banget di sana, nggak ada cerita ketemuan siswa, nggak ada. Saya dipanggil, selesai saya cuma dikenain Taurat, bersihin lapangan. Om Yoyo masuk, kan udah masuk ke dia masuk. Di depan dia itu ada Dena, jadi Dena itu sesuai dengan tempat duduk. Oh, kamu duduk situ, nggak boleh pindah-pindah. Oh, ini belakang ujung kiri itu kodongan. Oh, yang sini pas lagi ini loh. Itu benar-benar itu ada pendeta-pendeta udah punya pengembalaan, tapi mereka lanjutin kelas 2.
Terus dia tanya, lagi dia masuk kelas, duduk. Pasal berapa? Jawab, pasal ini ayat, baca. Yang cewek itu, yang pertama itu dia yang baca, karena sebelah kiri dia baca. Nah, baca. Terus tiba-tiba dia bilang, dia suruh diam dulu gitu. Cewek yang teman saya itu, yang saya kasih surat itu, dia nggak ngerti, nggak dengar mau siapa. Kita langsung hening semua. Dia tanya ke temannya, temannya kan saking grogi ini, mereka juga nggak tahu apa yang dia ngomongin Pak Wanda tuh kan. Terus dia baca. Pas dia baca diteriakin, saya bilang dia. Langsung semuanya. Itu saya di belakang, saya kayaknya udah berasa bersalah, saya sembunyi di belakang teman saya. Wah, udah gitu doang. Terus dia ngomong, kodongan berdoa. Saya disuruh, cewek itu kena dimarahi, kodongan berdoa. Saya disuruh berdoa. Bapak kami di surga, tangan saya begini, dua tangan, dia teriak ke depan, kalau berdoa tangan jangan di meja. Oh, saya ulang. Oh, terima kasih Tuhan, kan saya takut kan, ya karena bikin kesalahan. Saya duduk, tutup. Terus dia teriak ke depan, kalau berdoa jangan duduk. Ulang lagi dari awal, Bapak kan. Nah, itu ya orang-orang bilang kan, dia kayak punya karunia lebih lah, dia memang punya karunia lebih dia tahu cewek itu. Jadi kita kan sebenarnya nggak ada, cuman ya memang nggak boleh karena itu kan melanggar aturan. Ya begitulah. Dia agak sedikit, cuman orang bilang kan dia suka mukul, kalau salah dia mukul. Tuh. Cuman ya hamba Tuhan nggak semua begitu, nggak boleh. Karena itu jubahnya dia kan, jubah Elia nggak bisa disamakan dengan jubah Elisa, nggak bisa. Jadi jangan, nggak usah kita ngitungin gitu. Wah, pendeta itu kan bisa mukul. Itu kan di sekolah. Dia udah bilang, siapapun yang masuk ke sekolah saya harus mengikuti setiap aturan. Mau dia pendeta, mau dia siapapun dia orangnya, kalau masuk sekolah ini harus ikutin aturannya. Kalau melanggar aturan ada konsekuensinya, dikeluarin dari sekolah. Dia nggak peduli siapa. Si Paulus saja sakit sampai bangun. Paulus lagi demam, Awanato masuk. Itu lagi sakit demam, dia bangun dia udah nggak mandi lagi, bangun dia duduk belajar. Pas di kelas sembuh. Ada si Paulus. Dia semua teman saya juga begitu. Demam 2 hari di kelas. Ini kosong ini kenapa nggak masuk? Sakit Pak. Suruh masuk dia, suruh turun. Sakit kok dipelihara, turun dia. Pas turun tahu nggak? Itu sembuh loh. Keluar kelas sembuh. Padahal demam dia. Tapi itu caranya dia kan sih. Dia punya pemakaian Tuhan emang beda-beda. Jangan juga kita hamba-hamba Tuhan nggak bisa ngikutin, nggak bisa. Pak Supit kan nggak mungkin ya, beda-beda, semua ada jubah-jubahnya masing-masing. Oke, puji Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Kita akan berikan persembahan syukur kita yang sudah mendapatkan amplop. Kita akan berdoa. Shalom, saya udah dapat amplop ini. Kalau semua udah mendapatkan amplop, mari kita bangkit berdiri, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, hari kedua di 2 puasa Ester ini Tuhan. Kau berikan kami kesehatan dan kekuatan, Kau berikan kami kemampuan Tuhan
untuk mengikuti doa puasa Ester sampai di hari kedua ini. Terima kasih Bapa, sampai besok pagi kami bisa berbuka Tuhan melalui perjamuan kudus dari Bapak Gembala Senior Pastor Abraham Kondrasupit. Tuhan memberikan kami kekuatan malam hari ini, melewati malam hari ini hingga besok pagi. Dan juga Bapa, di tempat ini Bapa ada kerinduan dari ketua doa puasa dan juga tim pendua dan jemaat Tuhan ya Bapa yang berpuasa bulan ini, supaya kami membutuhkan Tuhan tempat ini. Ada 3 TV yang harus kami pergunakan untuk membantu ibadah kami ini Tuhan untuk bulan-bulan yang kedepannya. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan TV itu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan bulan Juni kami sudah memilikinya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan tempat ini adalah tanah yang subur untuk kami menabur Bapa. Malam hari ini kami akan membawa persembahan kami, baik itu perpuluhan, baik itu diakonia, baik itu buah sulung maupun kolekte Bapa. Semuanya diberkati Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus, pekerjaan kami diberkati, kesehatan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati. Kami percaya tempat ini menjadi berkat yang melimpah bagi setiap kami pengikut doa puasa Ester. Bapa, malam hari ini kami akan memberi, bukan dengan paksa tetapi dengan sukacita. Kami memberi persembahan kami ini untuk kebutuhan di doa puasa Ester ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Boleh dari depan dulu ya. Kau rangkai air mata jadi permata, kau ubah kabut hitam menjadi sutra, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari dalammu, seperti langit dan bumi jalannya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Panggil dia Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Panggil dia Yesus, Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Sekali lagi, oh Yesus, Yesus,
akan tutup atau mau bersaksi? Ya. Salam. Terima kasih ya persembahannya ya. Tuhan Yesus akan membalas berkali-kali lipat. Oke, karena doa puasa ini ladang yang paling subur. Saya selama ini nggak pernah minta untuk menabur sebenarnya. Karena selama pandemi kita udah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Contohnya kita udah bikin tempat cuci tangan itu kan ada 6 ya. Itu kita nggak pernah minta sama Pak Gembala. Sama perbaikan lampu ini segala macam, panggung, perbaikan ini termasuk keyboard, kita punya sound system dan kita punya laptop, itu kita sendiri. Dan kalau semenjak ada di tempat ini, kayaknya kita udah punya prinsip kita harus otonomi sendiri. Karena ini tempat sendiri punya Pak Abraham Konrasopir yang Tuhan Yesus percayakan ke gembala kita. Dan kita ada di sini hanya menikmati. Dan kebetulan semenjak di sini saya punya komitmen. Saya dulu pernah ngomong Pak Agus, Mbak Bu Selly, kita nggak perlu minta-minta lagi di luar. Betul kan? Kita nggak pernah minta ke gereja kita Deborah tuh kalau mau menabur kemarin banyak, nggak usah proposal, kita ke gereja kita sendiri lah yang di GBI FIFA itu. Kalau kita mau minta, semua pengurus pasti menabur di sini. Sebentar nih, mau butuh berapapun dipenuhi. Tapi di sini kita belajar. Belajar ini kan ladang subur. Dia mau. Kenapa kita yang sudah berpuasa, berdoa dan berpuasa di sini, kenapa kita tidak tergerak? Contohnya di saya harus belajar tergerak. Kan kita diberkatin. Sekarang gini, mau diterima berkat besar, apa mau berkatnya rutin dapat? Kalau saya mau berkatnya rutin, jadi yang kita butuhkan selalu Tuhan kasih. Kalau berkelimpahan itu gampang kok. Kelimpahan mau memberkati siapa itu tuh gampang. Kita belajar hidup cukup. Biarkan perkenanan Tuhan turun. Kalau Tuhan mau turun, jangankan duit, nyawanya diperpanjang terus umur kita aja. Nah, saya mau pulang aja Tuhan nggak kasih saya pulang. Karena capek hidup di dunia ini terus sama aja. Saya sering curhat sama Bu Tere Martin kita ya, tim doa. Cuman Tuhan punya rencana lain. Gitu. Kan saya yakin. Karena saya dari bawah, saya dari titik 0 saya naik doa puasa. Dari titik 0 kan saya dulu bukan saya pengembalaan dulu Pak Supit. Sampai saya dibaptis ulang. Saya biasa-biasa aja kan saya kerja gitu. Tapi dalam titik 0 itu saya belajar Pak Supit memang selalu dulu punya untuk doa puasa ya. Benar, doa puasa ini hanya gereja ini yang menyelenggarakan tidak pernah putus. Gereja besar pun belum tentu seperti ini. Karena punya karunia masing-masing untuk gembalanya. Ya, Pak Gembala kita ini diangkat seperti itu. Dia harus doa puasa Ester. Jadi dia punya misi dari pertama dia penggembalaan sampai sekarang. Doa puasa Ester berjalan tiap bulan. Kemarin pandemi, kita bukan diam, kita pengurus suka naik. Kita bisa naik, kita naik. Bisa tergantung dari pemerintahan itu. Ya emang nggak tiap bulan ya, nggak tiap bulan, tapi kita suka naik. Gitu. Karena kita pikir kan di sini dupa yang harum, ya kan? Dupa yang harum dan apinya banyak di sini. Api Roh Kudus, api dari Tuhan semua ada di sini. Kita nggak berpuasa aja Tuhan berkati. Amin. Apalagi berpuasa yang corona benar. Amin. Semua pasti saya rasa udah dijawab, corona aja udah dijawab, anaknya udah pada merit, ya kan beda. Saya juga dijawab, saya kebutuhan saya ya sedikit-sedikit, anak saya udah beres kuliah, sampai saya diangkat, semua kan begitu seperti itu. Maka itu kebetulan Roh Kudus bicara, siapa yang mau menabur silakan, tapi saya bilang ini, saya tidak meminta. Tapi terus terang aja yang sudah berkomitmen, sudah memenuhi, puji Tuhan, berarti dia menangkap berkat dari Tuhan. Kalau nggak mau, saya tetap berusaha bulan depan
pasti ada. Oke? Saya berkomitmen bulan depan pasti ada. Ya, dan Yesus memberkati beliau semua. Ya, boleh.